Saya cek tadi suster, sepertinya sekolah ini tidak hadir. Oh, Memang agak susah internet ke Pintuang ini nih. baik Pak, kita lanjutkan Tidak. ke Budi Murni Laubalan. Dipersilahkan Pak. Terima kasih, Suster. Setelah kami mengikuti diklat kepala sekolah, selama ini memang sudah banyak masukan dari narasumber. Cuman saja di sini ada kami ditugasi kurikulum, sekaligus pengembangan budaya sekolah dan kaitannya dengan core value. Kalau saya perhatikan di sekolah kami ini di pedesaan yang rata-rata orang tua hidup dari pertanian. Dan pertanian pun biasanya kalau di sekolah kami ini nggak terlepas dari musim kemarau. Jadi bisa dikatakan dari segi pertanian pun masih megap-megap. Kami memang sekarang sesuai dengan ciri khas kita Katolik menerapkan disiplin. Jadi dalam hal ini sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah yang kami terapkan, memang masih kurang menerima dari masyarakat di sini. Makanya dalam hal ini sekaligus saya juga sebagai pengurus dewan paroki bekerja sama dengan pastor paroki juga akan melibatkan guru-guru dalam kegiatan kerohanian. Begitu juga udah saya bicarakan dengan pastor paroki. Dengan demikian yang ingin kami rencanakan dalam pengembangan budaya sekolah ini adalah meningkatkan kembali sesuai dengan yang dari Ibu tadi, di masa pandemi ini udah banyak sekali kekurangan-kekurangan baik dalam segi adat, dari segi beragama. Akibat pandemi ini kadang ada kata masyarakat, kita ini seperti kurang beradat lagi. Meninggal, kubur langsung, nggak ada lagi adat-adat dan lain sebagainya. Jadi ini akan saya gali kembali bersama dengan rapat Dewan Guru baru-baru ini. Maka tahap pertama mau tidak mau disiplin itu akan kami tingkatkan. Tidak ada hanya sebatas anjuran-anjuran saja, karena saya berpikir dengan guru-guru bahwa kalau tidak mengikat aturan itu rasa-rasanya bisa belong lagi nanti. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kami dari SMP Budi Murni Laubalang akan meningkatkan budaya spiritual terhadap anak-anak kerjasama dengan pastor paroki dan tetap meningkatkan disiplin. Itu saja dari saya, Suster. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Bruder bisa memberikan pencerahan kepada mereka bagaimana trik-triknya untuk meningkatkan disiplin. Saya usul 2 sekolah biar nanti baik, karena masih Bruder. banyak ya. Iya, baik Bruder. Kita lanjutkan ke sekolah SMP Bunda Mulia, nanti sekaligus diberikan pencerahan. Pada Suster, kami persilahkan Suster Theodorin ya, dari SMP Bunda Mulia. Terima kasih. Saya mewakili dari Suster Theo dari SMP Bunda Mulia. Saya akan mengutarakan apa yang telah kami lakukan di sekolah kami setelah selesai diklat instruktur guru dan diklat kepala sekolah. Kemarin kami telah melakukan rapat. Visi sekolah kami yaitu terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas berdasarkan cinta kasih, unggul, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan. Dan setelah masuk Luber, ya, literasi, unggul, berkarakter, maka kami ingin kembali merevisi visi dari sekolah kami, dan masing-masing guru telah mengirimkan visi dan masih
akan kami godok dan kami bicarakan. Selanjutnya, kami juga telah bersepakat atau sudah rapat tentang nilai-nilai pelindung sekolah kami. Sekolah kami pelindungnya adalah Bunda Maria, Bunda Mulia. Jadi pelindung sekolah adalah Bunda Maria. Jadi Korvalu atau inti penting yang kami dapatkan yaitu rela berkorban, 2. Kesabaran, 3. Rendah hati, 4. Kemurnian atau kejujuran, 5. Ketaatan, 6. Kelemah lembutan, 7. Kesetiaan, 8. Sederhana, 9. Ikhlas dan tulus, dan 10. Pendoa. Selanjutnya nilai-nilai budaya yang telah kami dapatkan. Yang pertama, gotong royong. Kalau bahasa Simalungun itu harawan bolon. Yang kedua, kejujuran adalah dasar dari segalanya atau habonaron dobona. Yang ketiga, saling menghormati. Itu dari perkataan dalihan natolu. Kemudian berusaha memajukan daerah masing-masing atau marsipature hutanabe. Nah, itulah nilai-nilai budaya yang telah kami dapatkan. Kemudian dari nilai daerah atau segi daerah belum kami dapatkan, maka saya mempunyai 2 pertanyaan untuk narasumber. Mohon maaf karena mungkin kurang paham, jadi saya mempunyai pertanyaan. Yang pertama, kawasan kami adalah daerah pertanian yang rata-rata adalah golongan menengah ke bawah. Jadi kami minta masukan dari narasumber, nilai-nilai apakah kira-kira yang perlu kami tambahkan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, setelah diungkapkan oleh Pak Herbertus, maka saya sudah mendapat gambaran sedikit tentang apa yang akan dilakukan setelah mendapat ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dari beberapa nilai ini yang telah kami dapatkan ini, apakah semuanya akan kami masukkan ke dalam core value di pembuatan kurikulum, ataukah hanya dicukupkan 1 atau 2 butir saja? Jadi itu pertanyaan saya, Suster, kepada para narasumber. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja dijawab Bruder ya. Derwarto atau Mas Hendy? Monggo Mas Hendy dulu mungkin. Ya, Suster. Ya. Suster Claudia. Oke. Saya jawab ya. Ya, Bro. Ya. Nggak apa-apa, Suster dipanggil Bruder juga baik. Kedengarannya Mas Hendy. Kedekatan. Saya coba mau share bagaimana pola ini ya. Kemarin tempo lalu saya diminta untuk menjadi moderator. Bagaimana? Ini narasumbernya Pak Yuli Utanto, dia termasuk Perhimpunan Pengembang Kurikulum Indonesia. Dan pertama kali menegaskan bahwa pentingnya penggalian nilai-nilai inti, karena ini nilai-nilai inti ini sebenarnya literasi tentang manusia. Ya. Saya ulangi, nilai-nilai inti adalah literasi tentang manusia. Seperti yang tempo lalu saya ungkapkan bahwa pendekatan apa kebutuhan
pembelajaran abad 21 atau yang gereja bilang soal pendidikan pada milenium ketiga, mendidik anak sekarang dan masa depan, itu penegasan identitas itu lebih dibutuhkan. Oleh karenanya, nilai-nilai inti dalam model program Luber itu menjadi sangat penting. Kita mulai, ini dari Pak Yuli ya, ini dari Pak Yuli, ada 5. Yang pertama, perumusan nilai-nilai. Dalam diklat kita, salah satu keunggulan diklat kita adalah ada model core values Luber, di mana kita diajak, ada tuntunan khusus di mana kita diajak untuk menggali, merumuskan nilai-nilai inti ini. Di diklat-diklat manapun, saya bisa bilang ini baru pertama kali. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Heri yang beberapa kali mungkin sudah mengisi seminar tentang pendidikan, seminar tentang kurikulum. Bagaimana menggali nilai-nilai inti, itu ya ada perumusan nilai-nilai itu pernah, tapi maaf, sekali lagi maaf, biasanya cenderung brainstorming. Tapi kurang mendengarkan dari hati ke hati, karena nilai inti tadi kan core value. Dalam model program Luber itu kita mencari, bicara dari hati ke hati. Lalu ada kejelasan nilai. Jelasan nilai ini, setelah tadi dalam model core value Luber tadi, kita diajak untuk mencari ketegasan nilai, menjelaskan nilai berdasarkan kategorisasi nilai. Jadi ada nilai, ada keutamaan, lalu menjadi kompetensi dasar. Ya. Dari nilai keutamaan dan kompetensi dasar, baik itu tadi Bapak Sembiring dan Suster Ibu tadi ya, dari Bunda Mulia tadi, kita diajak untuk ini cari kejelasannya. Nilai-nilai ini nilai apa keutamaan. Jadi jangan sampai ini nilai, tetapi belum sampai nilai, ini masih keutamaan. Jadi kita diajak untuk mengkategorisasikan nilai supaya nilai dan keutamaan itu jelas, agar kurikulum yang dibangun itu kita juga jelas menentukan dalam kurikulum kita yang di kelas tadi ya, Pak Heri katakan, kompetensi dasar, aspek yang perlu kita capai, kita tagihkan, itu jelas. Lalu kita diajak untuk menjelaskan karakteristik tentang profil lulusan. Profil lulusan sudah saya ungkap di awal tadi, berasal dari nilai-nilai inti, lalu profil pelajar Pancasila, selanjutnya nilai-nilai budaya, lalu kita diajak untuk transformasi, menyiapkan diri pada proses penyempurnaan. Sekali lagi proses penyempurnaan ya, terus-menerus dan perlu kita evaluasi dari waktu ke waktu. Inilah yang kita sebut dengan pola interaksi, yang kita tanamkan dengan pola interaksi, kita bicara soal budaya sekolah dan ekosistem sekolah. Jadi semakin jelas gambarannya, semakin gamblang mau kemana kita, Bapak, Ibu, Suster. Jadi terima kasih, tadi saya sangat bangga, sangat bahagia ketika mendengarkan Suster Masna Ginting ya tadi ya. Suster Ibu? Suster. Oh Ibu Masna Ginting itu ketika berbicara soal gotong royong, nilai-nilai adat dengan bahasa lokal, itu saya itu terharu. Saya kembali diingatkan dengan polanya Matteo Ricci, seorang misionaris di Cina, bagaimana proses misi mempribumisasikan iman itu datang, ada, dirasakan itu dari bahasa-bahasa lokal, untuk menerjemahkan, untuk membahasakan Allah Roh Kudus, Allah Bapa seperti Sangti, seperti Tuhan yang agung, Allah yang agung, lalu Roh Kudus angin yang berhembus dalam bahasa-bahasa Tionghoa, bahasa-bahasa. Jadi saya sangat tersentuh, sangat terharu. Ibu berhasil dan tim berhasil untuk menerjemahkan. Satu lagi, kita rasa perasaan ini kan dari
bahasa. Sama seperti para buder FIC, ya saya pakai analoginya buder FIC, ketika datang di Jawa, 5 misionaris awal tanggal 19 itu 19 September sampai di Batavia 1920 September 1920 sampai ke Batavia, sampai di Jogja 20 September 1920 bertemu dengan pastor superior misi saat itu, Pastor Hubrek, lalu ditantang 2 hari langsung bekerja, ditanam di sekolah-sekolah. Satu yang pintu masuknya adalah satu, bahasa. Para misionaris yang saat itu orang Belanda harus masuk melalui bahasa. Dari bahasa itu kita bisa paham pola pikir, pola rasa, pola tindakan. Selanjutnya, hanya dengan jangka waktu 2 hari, bisa dibayangkan 2 hari. Lalu diajak untuk bahasa, ayo ngomong bahasa pribumi, bahasa Jawa. Waktu itu di Jogja, soalnya misi pertama. Kenapa bahasa yang dipakai untuk pintu masuk? Karena waktu itu misionaris tidak hanya mendidik anak-anak yang di sekolah, tetapi kehadiran sekolah misi itu menjadi wujud rekonstruksi sosial, wujud transformasi sosial, wujud perubahan sosial. Dan mencerminkan sekolah-sekolah misi kita itu mempunyai tanggung jawab penting bahwa sekolah misi itu menghadirkan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu misionaris waktu itu tidak hanya diam di biara, tetapi kemana-mana ikut latihan kur, ikut sembayangan, ikut mencangkul, ikut memancing, ikut bertani di masyarakat sekitar dengan bahasa-bahasa lokal. Karena sekolah mencerminkan masyarakat yang terdidik. Luar biasa kalau ibu dan bapak-bapak tadi sudah bisa membahasakan. Setidaknya saya merasa terharu, karena disinilah perutusan kita. Itu Suster, Bapak, Ibu, atas tambahan saya. Silakan dilanjutkan di Warto atau Pak. Terima kasih. Ya, saya kira penjelasan Pak Hendy sudah cukup jelas dan panjang lebar tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Heri. Pada intinya kita ini ingin menemukan ide nilai yang diharapkan menjadi spirit kita, karena bicara kurikulum adalah bicara guru. Selama ini kalau pemerintah atau di dunia pendidikan kita terjadi perubahan kurikulum, kita itu kan tidak pernah diberi penjelasan terkait nilai yang akan dibangun dari adanya perubahan kurikulum itu. Kalau ada diklat, ada bedah kurikulum, selalu jatuhnya pada hal-hal teknis, langsung kepada metode pembelajaran, langsung kepada RPP, struktur jam pelajaran, sekitar-sekitar itu. Maka tidak bisa dipungkiri kalau RPP yang kita buat jatuh kepada kebutuhan administrasi. Kita tidak pernah mampu menghayati roh dari perubahan kurikulum yang selama ini kita buat, termasuk kurikulum yang selama ini kita rumuskan yang namanya KTSP. Kita juga nggak begitu sadar kok, kita akui, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu kan khas sekali toh, namanya aja kurikulum tingkat satuan pendidikan. Masing-masing sekolah diberi kewenangan menyusun. Kalau hal yang paket pokok dari pemerintah, oke lah, terkait struktur jam pelajaran. Tapi terkait pengembangan diri siswa, kita diberi ruang yang luas, tapi kadang-kadang kita kebingungan. Karena kita tidak terbiasa memikirkan, merumuskan terkait esensi pengembangan diri siswa yang akan kita bawa itu
dari mana, bentuknya apa, itu. Maka dalam program POP ini kita memulai perubahan budaya sekolah, budaya mutu sekolah kita, dimulai dari pemahaman dasar terkait nilai-nilai inti yang akan kita bangun. Diharapkan dari sana ada penghayatan dari guru-guru, lalu guru-guru itu bisa tampil sebagai figur-figur yang menghayati nilai-nilai itu, lalu mampu mengekspresikan dengan baik. Kalau tadi Pak Heri mencontohkan bagaimana guru fisika mengekspresikan nilai-nilai sebagai seorang guru fisika dalam diskusi kelompok atau proyek tadi, guru olahraga juga demikian, guru matematika juga demikian. Nah, pelajaran itu kan sebagai sarana mengekspresikan nilai-nilai itu. Mau soal berkualitas tinggi, bagaimana kalau nilai berkualitas tinggi atau disiplin atau spiritual dari yang disampaikan dari Budi Murni, Pak Raden Sembiring tadi juga. Ya, bagaimana nilai spiritual itu akan disampaikan? Lah gurunya juga harus spiritual dulu. Nggak bisa. Kita kadang-kadang tuh nggak adil. Nilai-nilai ini kita ajarkan, anak-anak disuruh menghayati, tapi gurunya tidak. Nah, itu kan nggak adil. Nah, itu yang kadang-kadang salahnya di situ. Nah, ini saya kira kita harus melakukan install ulang jati diri kita, bahwa kita ini aktor utama dari kurikulum. Inti utama dari kurikulum itu jati diri guru itu sendiri. Komentar saya begitu. Yang lain-lain sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Pak Heri di depan. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Kita lanjutkan saja dulu ya, Bruder, ke SMP. SMP Santo bukan. SMP Santo Agustinus. Persilahkan. Iya, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami Sekolah SMP Santo Agustinus Ranggaol yang sudah kami kembangkan setelah pelaksanaan diklat kepala sekolah, baik diklat instruktur sekolah. Apakah kita doa malaikat Tuhan dulu, Usul? Ya, ya, Bruder. Saya pimpin atau ada yang mau memimpin? Saya pun bisa, Bruder. Oke, Suster Cordia, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menerima janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,
supaya ke atas sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan dilanjutkan, Bruder. Ya, mari Bu Elni, silakan. Pak, yang sudah kami laksanakan setelah diklat kepala sekolah baik diklat instruktur, yaitu disiplin kami di sekolah ini semakin meningkat. Semakin meningkat. Yang kedua, literasi anak-anak juga sudah mulai terbangun karena kemarin sempat pandemi dan sekarang pun masih pandemi, kami belajar yang daring, jadi kami tidak melakukan literasi, tapi sekarang kami sudah melakukan proses belajar tatap muka terbatas, jadi kegiatan literasi anak itu sudah mulai terbangun kembali. Dan yang ketiga itu, karakter anak-anak kami sudah mulai terbangun. Mungkin kemarin Bapak ada mereka anak-anak datang dari rumah, di gerbang ada sampah. Ada sebagian anak kami yang tidak mengambilnya, asal jalan aja ke ruangan, ditinggalkan sampah itu. Kalau guru menegur, ambil dulu sampah itu, barulah diambil. Itu kemarin. Tapi setelah kami melakukan proses belajar tatap muka, karakter anak itu sudah mulai terbangun. Dilihat ada sampah di depan ruangannya, sudah mulai diambil, tanpa disuruh menyapu kelasnya, sudah menyapu sendiri. Seperti itu. Dan latar belakang kami, latar belakang siswa kami di sini, Pak, orang tua mayoritas itu petani menanam bawang dan petani ikan. Jadi, di sini keadaan ekonomi orang tua siswa kami itu menengah ke bawah. Kadang pun uang sekolahnya sampai 3 bulan belum dibayar. Alasannya orang tua belum ada panen, tidak ada uang, seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, Pak, di sekolah kami, di tempat kami ini, kami kebetulan di pedesaan yang tiap pagi disuguhkan dengan pemandangan Danau Toba. Yang menjadi pertanyaan saya, di sekolah kami ini ada 2 sekolah. Yang pertama sekolah kita Katolik, yang kedua itu ada sekolah SMP GKPS. Tiap tahunnya itu, Pak, siswa kami itu selalu hampir sama. Kalau di sana jumlahnya kelas 7 46, di sekolah kita 47. Yang menjadi pertanyaan saya, apa nilai-nilai yang harus kami kembangkan lagi atau yang harus kami tanamkan kembali supaya daya tarik dari sekolah kita ini atau orang tua bisa memasukkan anaknya ke sekolah kita ini. Karena 2 tahun belakangan ini, Pak, siswa dari SMP GKPS itu selalu yang lebih banyak. Jadi, apa daya tarik yang harus kami tanamkan kembali selain dari disiplin, karakter anak, beriman, jujur, apa lagi yang harus kami tanamkan? Seperti itu. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum nanti diberikan pencerahan oleh Bruder dengan Mas Yendi Pak Heri, kita lanjutkan dulu ke SMP Cinta Kasih Tebing Tinggi. Kepada Suster, persilahkan. Baik, sudah sampai jadi. Baik, terima kasih teman-teman semua dalam grup, juga narasumber kami dari YPL, juga moderator Sersordia. Kami terakhir ya. Baik, dari sekolah kami SMP Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Tebing Tinggi itu Kota Madya, letak di kota, tapi siswa kami itu dari desa-desa. Dari desa, hanya sekian persen dari kota itu sendiri.
yang merupakan memang umat Katolik yang tangguh, juga anak-anak guru. Tentunya di sini ada SMP, ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi umumnya anak-anak mereka kita didik di sini. Setelah menerima masukan dan juga sharing-sharing teman-teman selama diklat, kami semakin melihat sekolah kami. Selama ini yang telah kami tanamkan, yang telah kami jalankan. Jadi sekolah Katolik ini adalah religius, ya. Kami tingkatkan soal berdoa, ibadat, dan ikut-ikut liturgi yang ada dalam gereja Katolik, perayaan Natal, perayaan Paskah, dan juga yang lain. Juga masih terlihat disiplin waktu, disiplin berpakaian, kerapiannya selalu kami tingkatkan. Jadi tidak segan-segan kami memperhatikan pakaian siswa yang tidak rapi, kat pinggangnya, kancingnya, atau bagaimana lah. Kemudian soal etiket, kami selalu mengajak siswa untuk menyapa dengan baik, menghormati Bapak Ibu guru, juga sesama temannya. Juga ada keramahan dan kekeluargaan. Karena umumnya siswa kami dari desa, juga ada di luar kota, jadi kita tanamkan kebersamaan itu di sekolah. Tidak ada perbedaan. Gitu. Kita saling menerima, entah bagaimanapun keadaan keluarga, juga dari mana asal mereka. Tentu seperti nama sekolah, kami tanamkan cinta kasih, pengampunan, dan saling bisa meminta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan satu dengan yang lain. Terus ditingkatkan juga, ditanamkan juga jiwa kerja keras dalam belajar. Diharapkan siswa melakukan dengan baik, berbuat yang terbaik, dan sedaya mampu begitu. Juga peduli lingkungan. Sekolah kami kecil saja di sudut-sudut ini cukup rindang, dan dengan siswa sudah spontan bisa membuang sampah ke tempatnya. Juga setiap pagi itu tanpa disuruh sudah harus mengambil sapu masing-masing untuk membersihkan halaman sekolah atau ruang kelasnya masing-masing. Tetapi masih tetap ditingkatkan, dijaga, dan diarahkan. Lalu sikap bertanggung jawab. Itulah yang kami lihat ada, dan tentu tetap masih ditingkatkan, baik untuk siswa maupun guru-guru di sini. Betul, memang ada. Kami sudah masuk tatap muka terbatas selama 2 bulan ini. Terasa memang perubahan itu ya. Baik yang kelas 9, kelas bawah atau atas, seperti ada bingung-bingung mereka gitu. Jadi kami tetap berusaha mengingatkan selalu atas nilai-nilai yang sudah tertanam di sekolah kami ini. Soal keadaan orang tua siswa, seperti yang saya katakan tadi, dari pedesaan, mereka itu petani, kebanyakan petani sawah, ada kelapa sawit, tapi menurut orang tua mereka adalah masih sistem menyewa begitu. Ada juga pengusaha, pegawai sipil, lalu di sini agak banyak juga orang tua yang koperasi. Apa itu ya? Membungakan uang begitu, simpan pinjam. Banyak di kota ini. Juga pedagang pasar pagi yang berangkat pagi-pagi buta lalu jualan di pasar. Kemudian ya memang sangat ya kurang perhatian sama anak-anaknya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kami, yang saya masih bingung nanti untuk melanjutkan kurikulum ini, bahwa ini Kota Madya, siswa kami dari desa-desa bahkan dari luar kota. Lalu secara umum budaya di tebing tinggi itu suku Melayu dengan Muslimnya, bisa kami katakan seperti terpisah. Lingkungan siswa dengan masyarakat pada umumnya, begitu ya. Siswa-siswa kami yang dari desa
kebanyakan kami jaga di asrama putri dan asrama putra. Ada beberapa tinggal di kos. Lalu ya orang tua yang orang kota ini umumnya kan guru, ada beberapa PNS yang umumnya cukup keuangannya. Jadi apa budaya apa yang harus kami buat? Karena mereka dari desa, lalu situasi budaya di tempat kami ini, Muslim dan Melayu tidak pernah, jarang kami lihat begitu. Terus teranglah, karena umumnya kegiatan-kegiatan secara umum dari dinas pendidikan semua bernuansa Islam, Muslim. Lomba kitab suci lah, lomba busana Islam lah. Baru kegiatan doa akbar itu, begitu ya. Jadi hampir siswa kami tidak tahu budaya itu begitu. Padahal harus budaya lokal, budaya setempat. Lalu ya siswa kami yang kami didik di asrama putra putri, ya mereka hanya asrama, sekolah, gereja. Kita tidak pernah melihat situasi luar seperti itu. Mungkin begitulah dari kami. Kami tetap mohon arahan atau bimbingan untuk sekolah kami ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Ludwina dari SMP Tebing Tinggi. Pada Bruder, mohon pencerahannya tadi di SMP Santo Agustinus ya, kita apresiasi mereka sudah meningkat disiplinnya setelah tatap muka. Literasi juga sudah terbangun, karakter anak-anak sudah mulai terbangun. Luar biasa itu setelah tatap muka ini, dan mereka mau lagi menggali apa nilai-nilai yang akan digali di sekolah ini, karena kita mendengar ceritanya tadi bahwa SMP ada 2 di sana swasta, GKPS dengan Katolik, tetapi tetap lebih banyak siswa di GKPS. Apa trik-triknya Bruder supaya sekolah kita ini semakin meningkat? Demikian juga tadi di tebing, budayanya kurang jelas. Jelas memang budayanya Melayu, tetapi kita lihat dari cerita Suster Ludwina tadi bahwa budaya lokal itu bagaimana mereka memasukkannya ke sekolah, karena anak-anak mereka dari desa dan dari luar kota yang tinggal di asrama tidak hidup seperti orang Melayu di tebing tinggi. Terima kasih Bruder, kami persilahkan. Baik, saya dulu ya Pak Andi dan Pak Heri. Terima kasih Ibu Elni dan Suster terkait dengan Suster Delmi ya, Simamora ya. Iya. Bina. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan, provisiat untuk Ibu Elni karena walaupun kemarin pandemi COVID-19 dan sekarang pelan-pelan berangsur akan pulih, mulai PTM, secara perlahan ciri khas sekolah yang dulu disiplin, lalu karakter anak-anak itu mulai bisa dipulihkan, dikembalikan, itu saya kira hal yang baik ya. Lalu yang kedua terkait dengan tadi rasa gelisah sekolah Katolik dan JKPS, enggak salah tadi sebutnya ya. GKPS. Bagaimana ya caranya agar sekolah kita ini muridnya tidak habis atau terseret ke sekolah tetangga ya, seperti itu. Kemudian nilai apa yang harus kita terapkan itu apa, harus semuanya atau bagaimana. Nah ini tadi dari hal itu menurut saya terkait kita itu kan akan memenuhi kebutuhan pasar ya. Orang itu pada umumnya mencari teman. Ya mencari temannya. Nggak ada kok yang orang misalnya ya masyarakat pedesaan kalau berkumpul itu lalu mencari teman yang pada awalnya ya pada awal-awal mencari teman yang dari kota-kota, itu juga tidak. Pasti juga mencari teman yang sama-sama dari desa, bahan bicaranya nyambung, nah seperti itu ya. Nah ini saya dari tadi mendengar cerita kalau beberapa sekolah ini berada di kota madya, kabupaten begitu, tapi murid-muridnya dari desa.
Ya, ya itu tadi orang itu akan mencari teman. Ya, orang itu akan mencari teman yang kurang lebih frekuensinya sama lah, gelombangnya sama. Kira-kira begitu. Orang yang kaya raya ya pasti cenderung berteman dengan orang yang selevel lah. Karena kalau nggak selevel mau cerita soal mall yang besar, mau cerita soal pengalaman ke luar negeri, mau cerita apa, temannya nggak nyambung, gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bisa mendatangkan orang-orang, tokoh-tokoh penting, teman-teman dari kelompok tertentu itu sangat bagus. Nah, kita nggak usah kerja sendiri, karena kita gereja Katolik ya, kita harus membangun jejaring dengan pastor paroki lah, tingkat paroki. Bagaimana kita bergerak bersama. Lalu buatlah coba angket kepuasan pelanggan. Ya, bisa jadi apa yang dirasa menyenangkan, yang yang kurang memuaskan, sederhana-sederhana saja. Terkait keramah tamahan, terkait disiplin, terkait keteladanan guru, terkait kebersihan sekolah, sederhana-sederhana coba ditanya. Nah, dari angket itu nanti kan akan terekam sebenarnya konsumen kita itu merindukan sekolah yang seperti apa. Begitu. Nah, lalu saya agak campur-campur terkait dengan beban nilai atau pesan nilai yang cukup besar, cukup banyak. Ya, saya kira kalau mampu melaksanakan semua, ya silakan saja. Tapi kalau mau milih yang tepat, sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas sekolah, ya silahkan saja. Tapi memilih itu bukan kok ini kelihatannya yang bagus, yang enak, yang menyenangkan didengar, tidak harus begitu. Pilihan nilai itu kan kadang-kadang menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan, baik bagi guru-guru itu sendiri maupun bagi anak-anak, dan kadang menimbulkan pemberontakan dalam hati. Nah, itu tergantung bagaimana mengkondisikan guru, anak-anak, orang tua terkait sebuah gerakan menuju kepada perbaikan yang dipandang perlu oleh pimpinan sekolah. Itu saya kira itu hal yang sangat penting. Lalu terkait dari Suster Delmi tadi, wah gimana ya sekolah saya itu kok seperti terasing. Anak-anak dari desa berada di sebuah daerah yang mayoritas penduduk Melayu Muslim, budayanya juga Muslim, tapi anak-anak saya dari desa ya paling asrama, sekolah, gereja. Loh, itu kan etalase yang bagus, Saudara. Dari asrama ke sekolah, dari sekolah ke gereja, atau dari asrama ke gereja. Itu kan etalase yang bagus. Orang akan melihat karakter anak-anak suster. Ya, saya cerita, saya pernah jadi kepala sekolah di SMA Pangudul Vanlit, Muntilan. Itu kota kecamatan kecil. Jam 8 malam sudah nggak ada kehidupan. Semua toko, warung sudah tutup. Itu di desa. Pernah kamu mendengar sekolah itu? Ada yang pernah mendengar? Nah, sekolah SMA Pangudul Vanlit yang ada di kota kecamatan, bukan kabupaten, masih sekitar 20 km menuju ke kabupaten. Ya, jauh. Kalau ke kota kabupaten mungkin sekitar 15-an kilometer, itu sampai ke kota kabupaten. Itu hanya di sebuah kota kecamatan kecil SMA Vanlit. Tetapi muridnya berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari kota ada, dari Medan juga banyak, selalu ada dari Medan. Dari Kalimantan ada, Sulawesi ada, Papua ada, Jawa Tengah DIY sendiri ada. Yang dari sekitar Muntilan, radius 10 km itu mungkin nggak ada lebih dari 10 anak setiap angkatan. Itu dari berbagai daerah, suku bangsa, macam-macam. Sama, mereka anak-anak terasing di sekolah itu. Tapi sekolah itu terkenal ketika mereka jalan-jalan. Coba, aneh loh. Nah, itu bagi saya etalase. Anak jalan, hari Kamis sore itu hari humaniora. Mereka jalan-jalan bebas. Pulang sekolah sampai 4:30 karena semuanya wajib asrama.
Anak-anak bebas jalan-jalan, mau ke pasar, mau ke mana, mau ya apa, hanya di kota kecamatan adanya apa? Oh, adanya seperti itu, ya sekedar jalan-jalan. Nah, tetapi kalau saya katakan hanya persoalan jalan saja, orang sudah melihat, masyarakat sudah tahu, pasti ini anak SMA Vanlit. Hanya perkara jalan-jalan, saudara. Ini pasti anak SMA Vanlit. Orang sudah punya kesan seperti itu. Mungkin karena perilaku bahasa tubuhnya di jalan, sopannya di jalan, bisa karena anak-anak itu jalan-jalan pasti berpakaian rapi, ya, di warung di mana-mana tidak neko-neko, bayar makan ya jujur, tidak merokok sembarangan di berbagai tempat. Nah, ternyata ini sama-sama sekolah asing di tempatnya, anak-anak nggak ngerti bahasa Jawa, banyak yang nggak tahu juga. Nah, tapi dikenal ini pasti anak SMA Pangudul Vanlit. Karena cara jalannya kadang pasti berdua, ya tidak bikin ribut di jalanan. Kalau di jalan keluar ruang asrama pasti berpakaian rapi. Kami nggak boleh anak-anak jalan-jalan pakai celana pendek, nggak boleh. Ya, karena ini anak SMA nggak boleh, harus berpakaian celana panjang. Kaos kerah, kaos pun kadang-kadang kami paksa harus kaos yang berkerah. Nah, seperti itu. Ini saya kira dari asrama ke sekolah, dari asrama ke gereja, anak-anak yang asrama tadi jalan-jalan sekitar, itu etalase yang bagus yang bisa kita kemas menjadi sebuah pesan. Ini loh muridku dari Sekolah Cinta Kasih, punya karakter seperti itu. Di mana cinta kasih ketika dia anak-anak di pasar, jalan-jalan, di luar, seperti itu, saya kira nggak masalah, Suster. Dan budaya yang akan dibangun ya budaya dari asal anak-anak itu, tidak selalu dari sekitar sekolah. Kalau sekitar sekolah, budaya dalam arti agama tadi ya bangun saja, itu soal toleransi. Kalau ada kegiatan kemasyarakatan, sejauh mereka tidak melarang kehadiran kita, ya kita utusan anak bersama pamong asrama atau pendamping asrama terlibat di kegiatan masyarakat. Karena pengalaman saya di asrama SMA Vanlit itu, anak-anak ketika ada undangan doa lingkungan, ya peristiwa penting, kematian dan lain-lain, tetangga ada yang meninggal, ya kami libatkan, dan itu menjadi kesan baik bagi masyarakat. Saya kira sekali lagi, Sekolah Cinta Kasih Tebing Tinggi ini sangat strategis. Ibarat toko mobil, ini adalah etalase bagaimana seorang pribadi anak-anak yang baik, orang bisa melihat, memperhatikan, mencontoh. Sangat strategis, Suster. Jangan kecil hati, justru Suster ada di tengah-tengah mall kehidupan bermasyarakat yang mayoritas Muslim. Ini ada sekolah Katolik, buatlah ini etalase anak-anak berkarakter yang baik. Makasih itu pendapat saya. Terima kasih, Bruder. Kita lanjutkan ke Mas Hendi. Pasti masih ada masukan dari Mas Hendi ini. Ya, terima kasih, Suster. Ya, ada masukan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, para Bruder, tahun 2020 di pertengahan bulan Juni, saya diajak oleh salah seorang teman saya untuk berdiskusi Samosir, dan itu dimasukkan dalam koridor mengembangkan kurikulum berdasarkan akhir itu. Mungkin Pak Heri cekar-cekir ya. Saya ingat betul waktu itu salah satu tokohnya itu berkelana kemana-mana, sampai kuliah di Jogja, bertemu dengan siapa, lalu mengembangkan meminum kopi yang selalu ia cintai di kedai kopi, ya, di warung kopi. Budaya Samosir ini sangat kuat sampai lidahnya, rasanya itu selalu kembali. Aku ingin kembali pulang. Aku ingin kembali pulang. Itu kan budaya yang baik, budaya untuk pulang. Lalu dikatakan
apa sih sebenarnya yang bisa kita angkat dari sekolah kita? Saya menantang Pak Heri sekali lagi. Ini ada kebutuhan, Pak. Buatlah literasi tentang budaya Samosir, budaya Danau Toba, budaya sekitar Danau Toba dengan kurikulum pariwisata, lanjutkan novel desanya sehingga bisa kita gunakan bersama untuk materi literasi di sekolah-sekolah. Ini luar biasa. Saya diajak bercerita tentang konsep kurikulum pariwisata yang ditawarkan Pak Heri. Ini ada utama. Mana? Oh, bisa tinggalkan. Harus saya spotlight nih. Saya ngomongnya sama ini ya. saya menantang Pak Heri untuk melanjutkan novel Destanya. Karena ini memang benar-benar dibutuhkan di kebudayaan Danau Toba, di sekitar Danau Toba. Ini akan sangat menjadi sesuatu kekayaan yang luar biasa yang kita gunakan untuk literasi dan literasi guru. Bukan semata-mata literasi anak, tapi literasi guru untuk mengembangkan potensi lokal. Dan ini menjadi kekayaan sekolah kita, sekolah Katolik yang tetap menghidupi budaya lokal. Begitu, Dede? Cocok buatan. Itu sejam-senyum toh. Sejam-senyum karena ini kenangan masa lalu yang terkubur. Karena dalam program POP ini novelnya sudah ditutup. Gitu. Tetapi ada kebutuhan dari masyarakat untuk ayolah Pak Heri lanjutkan Destanya, lanjutkan kayalan-kayalannya, lanjutkan lagi. Bagaimana sih? Tokohnya siapa? Cowoknya itu? Siapa? Reno, Desta, dan si Warni. Gaya Jawanya. Itu sangat saya tampilkan. Ya, nanti diceritakan ya di sinopsisnya. Bagaimana kita mendekati budaya dalam unsur literasi melalui novel. Karena novel itu kita jadikan acuan, refleksi untuk keteladan. Gitu saja. Ibu yang untuk Ibu Emi. Tunggu saja tahun depan mungkin ya. Karena kita masih berkutat dengan pembelajaran dan modul-modul ini di tahun ini. Mungkin tahun depan Pak Heri bisa, di waktu segangnya saya harus menyelesaikan novel tentang pendekatan sosial di kongregasi FIC. Lalu Pak Heri biar berlibur untuk melanjutkan novelnya supaya tahun depan kita sama-sama menerbitkan. Doakan kami Bapak Ibu Suster karena ini menjadi kebutuhan kita bersama. Lalu yang kedua soal Suster Delmi Simamora, bagaimana budaya itu sungguh kaya. Tahun 2014 sampai 2018, 4 tahun saya bergulat tentang pendekatan budaya, riset tentang kebudayaan Semarang. Ini adalah kebudayaan pesisiran, di mana saya juga diminta untuk mengkontraskan bagaimana budaya pesisiran di Semarang itu dalam kacamata iman, itu dengan pusat kota Korintus di kitab suci. Ini sebuah tantangan yang gila menurut saya. Bagaimana budaya lokal Semarang, saya harus mempelajari tentang sejarah Semarang, lalu buku-buku tentang kota Semarang dari Amin Budiman, sejarawan gitu ya, Jawair Muhammad dan lain-lain. Lalu sampai sekarang saya bertanya, budaya Semarang itu seperti apa toh? Semarangan itu seperti apa toh? Apakah punya kebudayaan lokal? Apakah hanya diidentikan dengan sebuah warak ngendok? Warak itu kepalanya naga, kakinya kambing, badannya kerbau. Itu ada wujud inkulturasi antara Tionghoa, terus Arab, ya, terus dan Jawa dan lain-lain. Akhirnya saya menemukan ini adalah sebuah kekayaan universal, Suster. Dalam sistem kebudayaan itu kan ada yang dinamakan inspirasi-inspirasi yang bisa kita satukan, entah itu ngomongnya soal akulturasi atau dalam bahasa kita disebut inkulturasi. Kita juga bisa masuk dalam dinamika kebudayaan Melayu. Dalam modul 4 kita diajak
Suster kalau misalnya ada waktu baca modul bersama timnya, tim suster dari awal sampai akhir, bagaimana pendekatan etnografi itu sangat penting. Karena di sana kita akan menemukan nilai-nilai universal apa yang bisa kita angkat dari kebudayaan setempat. Sama seperti yang diceritakan Bu Derwarto tadi, bahwa sekolah Vanlit meskipun ada di kota kecamatan di Muntilan itu, akan tetapi menjadi katalisator pendidikan. Nah itu di lokal, di Muntilan sendiri, di regional, di Jawa Tengah, Vanlit tetap disorot. Nasional dan juga internasional. Bagaimana di Muntilan, kota kecamatan, itu sampai global. Saya mencoba menantang juga untuk pada suster untuk kita gali lebih detail di pendekatan budaya ini. Itu sangat kaya, luar biasa. Tuh, moga Pak Heri, penulis novel Desra. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Hendy. Saya share screen ya. Saya share screen. Waktu itu saya tertarik dengan Danau Toba, saya sering ke Danau Toba. Saya orang fisika, saya mencoba, saya juga sering menulis. Judulnya Smara Desta, malah cerita. Ini kisah. Pendekatannya naratif kok, cerita bagus. Kisah Desta. Dia seorang Batak Toba yang tinggal di Brastagi. Jadi cukup familiar saya dengan bahasa dan Batak. Ceritanya si Desta itu pacaran sama Rino saat SMA, kemudian terpisah. Si Desta karakter wanita Batak yang keras. Kemudian Rino kuliah di Jogja, Desta nganggur setahun. Kemudian Desta melanjutkan ke UPI Bandung dengan biaya sendiri. Saya bercerita dari Rino yang setelah selesai kuliah, dia teringat kopi Sidikalang yang kemudian pulang mampir di warung dan seterusnya. Flashback ke situ, kemudian menceritakan bagaimana Desta dan Rina waktu SMA. Nah, ini menarik yang di ini. Itu yang di awal ya. Tapi saya melakukan satu pendekatan dan saya riset, saya balut dengan naratif. Langit masih gelap, embusan angin menerpa wajah Desta, memainkan helai rambut di kiri kanan wajahnya. Tergerai jatuh di bawah bahu agak kemerahan. Orang sering salah sangka, dikira Desta mengecat rambutnya. Desta tak tahu kenapa rambutnya agak pirang, mungkin aku ada turunan Belanda kali. Itu jawaban Desta setiap ditanya mengapa rambutnya pirang. Masuk di sini. Bulan tak semerah tadi malam, namun masih memancarkan kemesraan dan kecantikannya. Semburat merah mulai nampak di cakrawala timur. Walau semburat tipis bersanding mesra dengan rembulan yang mulai memutih. Memendar jauh di balik bukit kecil. Bukit di belakang hamparan air Danau Toba. Iya, waktu itu kelihatan seperti itu yang saya lihat. Itu kemudian saya buat kata-kata seperti ini.
membranding Danau Toba. Indah sekali pemandangan pagi itu. Desta menikmati pagi dengan duduk di teras sebuah rumah adat Batak, menghadap hamparan air Danau Toba. Dari arsitekturnya, saya mulai menanamkan bagaimana rumah Batak. Kelihatan kalau itu rumah adat Batak Toba, walau sederhana dan sudah mengalami perubahan bentuk. Hanya rumah tanpa sopo. Rupanya pemilik penginapan seorang bule yang tertarik dengan budaya Batak. Sampai penginapan yang dia miliki dibuat menggunakan konsep budaya Batak. Ukiran telur dan panah menghiasi kusen pintu. Telur dan panah di budaya Batak ada itu, sehingga orang yang membaca akan membayangkan. Kemudian ini dari Brastagi menuju Samosir perjalanan 4 jam, kira-kira 4 jam. Tak terasa sudah sampai di Pangururan. Ada ya Pangururan di sana? Tiba-tiba ada keinginan untuk pergi ke air terjun Efrata. Saya branding air terjun Efrata sini. Oh, harapannya sih orang yang membaca bisa, oh di Danau Toba ada air terjun Efrata. Lewat sana Kak, terus ke Tele, ada Tele sana, dan seterusnya. Kemudian ini nama Efrata diberikan oleh wisatawan mancanegara Eropa. Nama aslinya Sosordolo. Ini saya lakukan riset juga, kajian dokumen. Kemudian ini. Saya mau tunjukkan bahwa ini apa, percakapan dengan bahasa Jawa dan Batak. Malam Eda, Desta memberanikan diri menyebut Eda, seorang wanita Swiss berambut pirang dengan mata coklat berada di belakang komputer resepsionis yang siang tadi diduduki Warni. Warni ini wanita Jawa yang merantau sampai ke Samosir. Eda bisa aku buat kopi di dapur. Oh, biar dibuatkan Warni. Tidak usah Eda, aku buat sendiri saja. Terus ini si Desta ketemu dengan Warni, pertemuan antara wanita Batak dengan wanita Jawa. Mbak Warni lumayan tahu kopi ya. Ini Mbak Warni kopinya di mana? Itu Kak di atas sebelah kiri. Itu kopi Arabica Dolok Sanggul. Sebelahnya kopi Karo Arabica juga. Apa ada branding di situ yang saya masukkan? Mbak Warni lumayan tahu kopi ya, Pantas Hitam. Desta langsung akrab dengan Warni. Dulu di Ampel Gading pernah belajar membuat anggur dari kopi, Mbak. Mbak namanya siapa? Desta, Mbak. Si Desta pun mempergunakan Mbak Desta coba yang kopi Karo, Mbak. Kopinya mempunyai rasa jeruk. Kopi Arabica Karo mempunyai rasa asam. Dan seterusnya. Nah, ini Mbak Desta, ini gulanya. Sambil membawa gula di wadah, Warni meletakkan di samping kopi. Unang mah. Bahasa Batak, oh suka kopi pahit ya Mbak Desta. Pahitnya kopi ada kenangan manis di dalamnya. Sama Mbak, dan seterusnya. Nah di sini ada orang jahil yang menulis di ini, ada bahasa Batak yang mungkin ini tidak usah diberikan sehingga orang bisa mencari. Begitulah sekilas, di mana kemudian suatu saat Rino pulang, itu ceritanya Rino pulang dapat order kantornya, itu dapat proyek di Samosir untuk membangun sebuah kota di Samosir. Nah, ini
ide kota itu dari ini saya. Nah, saya pernah membuat sebuah pembelajaran membangun kota mandiri berbasis agroindustri dan teknologi modern. Landasan kurikulumnya dari kitab Kejadian dan kita kan aneh ya, bayang pun deh. Landasan kurikulumnya saya ambil dari kitab suci. Karena ini berkaitan dengan ekologi. Kemudian pelajaran yang saya berikan ini. Koneksi antar ilmu di ekologi, perikanan, budidaya ikan, pelestarian lingkungan, dan seterusnya, energi. Jadi si Rino mendapat proyek itu membangun samosir di mana energi yang dipakai matahari, angin, gelombang Danau Toba, biogas, pemasaran hasil buminya, lokal, regional, internasional, dan tetapi konsep Rino itu merusak, bagi Desta itu merusak lingkungan. Kemudian dan pada saat ketemu dengan Desta, Rino itu bercerita gimana ya untuk membuat ini, membuat Pulau Samosir menjadi sebuah kota yang mandiri. Nah, Desta mengemukakan ide-ide banyak, ide itu kemudian dipakai Rino untuk menggolkan proyek tersebut. Nah, ceritanya sih seperti itu. Bahwa ekologi perlu diangkat dalam sebuah literasi berupa novel yang segmennya dibumbui. Segmen remaja itu kan suka yang cinta, asmara, dan sebagainya. Menyentuh hati tingkat anak-anak SMP, SMA. Salah satunya bumbunya dari situ untuk menarik agar anak-anak membaca. Tapi di situ tertuang bagaimana menyelamatkan ekologi di Samosir dan bagaimana membranding Samosir dengan sebuah kota mandiri yang ramah lingkungan. Biogas, kalau nggak salah di Samosir ada bule yang giat membuat pupuk organik dan memanfaatkan sampah-sampah di sana. Nggak tahu apakah tahun depan ini diselesaikan atau diselesaikan buat hadiah teman-teman Yayasan Don Bosco, Yayasan Santo Yosef, Yayasan Seri Amal, dan yayasan yang ada di Sumatera Utara. Semoga saya bisa menyelesaikan. Nah, ini sudah ditantang sama Mas Hendy. Jadi literasi, saya orang fisika, 30 tahun saya mengajar fisika, dan memang ada beberapa buku hasil karya saya. Bagaimana saya memasukkan cinta, ekologi, kemudian fisika. Itu ceritanya nanti akan dibuat bendungan yang memanfaatkan ilmu teknik sipil tentang air di bendungan Danau Toba dan sebagainya. Tapi baru sampai bab 3 terus lembaran itu saya tutup. Nampaknya di sini diutik-utik lagi untuk dibuka sama Mas Hendy. Nanti ceritanya apa namanya? Rino pernah menjalin asmara dengan Warni ternyata itu. Ya begitu kira-kira Mas Hendy. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Apapun bisa kita lakukan melalui literasi. Di novel itu numerasinya juga akan saya munculkan karena nanti ada perhitungan-perhitungan sipil untuk membangun bendungan, dan itu saya harus riset ke anak teknik sipil. Bagaimana bendungan ini terus perhitungan-perhitungannya.
Karena Rinu harus presentasi ke Menteri Pariwisata. Presentasi di situ. Enggak tahu akhir ceritanya nanti gimana. Judulnya Smara Desta. Monggo Mas Hendi, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Heri yang sudah mengutarakan hasil riset tahun lalu yang mungkin tertutup. Saat ini saya minta untuk dibuka kembali karena melihat kebutuhan dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, suster yang ada di sini untuk marilah kita bicara literasi, numerasi, dan karakter itu banyak sekali medianya kita bicara soal ini. Dan bahkan kita bisa menantang guru-guru kita untuk menghasilkan karya-karya dalam koridor kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kan luar biasa. Begitu saja, Suster. Cordia, silahkan waktu dan tempat kami kembalikan pada Ibu Moderator. Terima kasih Mas Hendi, Pak Heri, Bruder Warto. Nah, sudah selesai semua kita mendengarkan sharing ataupun bagaimana mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada unit-unit SMP, Yayasan Non Bosco. Maka saya melihat ada di sini pengurus yayasannya Bruder, apakah kita berikan kesempatan kepada mereka, mungkin ada hal penting Suster, atau penguatan yang mau mereka berikan kepada kita. Maaf Suster, sebelum sampai ke yayasan, saya akan menampilkan tugasnya dulu ya Suster ya. Tugas Bapak Ibu, bagaimana tadi Pak Heri sudah memetakan bahwa kebutuhan literasi dan kajian ilmiah itu sangat penting dan pertama-tama perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Saya mencoba untuk share screen. Maaf ya. Halo, sudah dengar suara saya ya? Sudah. Oke, kita mau soal saat ini kita bicara mendokumentasikan dimensi ide. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para kepala sekolah dan instruktur, ide-ide yang baik perlu kita sejarahkan. Dan itu akan menjadi kekuatan dasar kita untuk melanjutkan persiaran kita membuat kurikulum. Mendokumentasikan dimensi ide itu seolah-olah kita menabung agar potensi-potensi ide-ide yang luar biasa bisa kita gali dan kita telurkan nantinya untuk melahirkan sebuah kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan cita rasa khas di sekolah masing-masing. Kita sudah mengenal sejarah. Mengenal sejarah berarti tandanya kita sudah menjadi manusia yang literat. Oleh karena itu kita diajak pertama-tama karena guru merupakan jantung dari kurikulum dan pintu gerbang dari pendidikan, kita pertama-tama perlu mengajari siswa belajar untuk literasi. Dari literasi kita akan menghasilkan sebuah naskah akademik. Dalam FGD 1 ini, kita akan melahirkan naskah akademik yang khas sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Apa isinya? Bapak, Ibu, Suster, Bruder, yang kami contohkan, yang kita contohkan dalam naskah akademik Luber, itu contoh, bukan pertama-tama menjadi acuan pokok. Sekali lagi itu contoh, bukan acuan pokok. Karenanya, Bapak, Ibu, Suster, kami ajak untuk berpikir seliar-liarnya, berpikir sebebas-bebasnya, karena unsur Merdeka Belajar juga mengutamakan Merdeka Mengajar. Oleh karena itu, kita diajak untuk mempelajari, mendalami 5 hal pokok ini sebagai tugas di FGD 1. Supaya nanti di FGD 2, tabungan kita itu sudah bisa untuk kita gunakan dalam membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai inti dan budaya lokal kita masing-masing. Pertama, kita diajak untuk bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kita sadar pasar kita itu siapa. Ya, bidikan-bidikan ini perlu kita sadar. Kehidupan nyata orang tua, anak-anak, lalu dimensi ekonomi,
lalu pola pikir, pola merasa, ya. Dari etnografi seperti apa, dari etnisnya seperti apa. Ada riset-riset kecil yang diajak kemarin Pak Heri mengajak, ada riset-riset kecil, selalu ada riset. Lalu kita sudah dan akan mendalami nilai-nilai inti dari kongregasi, dari keuskupan, nama pelindung yayasan. Ya, kalau di sini Yayasan Putri Hati Kudus, bagaimana Hati Kudus? Gimana? Ya, ini benar ya, Suster Cordia, Yayasan Putri Hati Kudus ya, Suster? Iya, saya, Pak, ya. Oh ya, dan Yayasan Don Bosco ya. Kita bisa mengutarakan mana arah gerak keuskupan itu menjadi landasan bagi kita pijakan untuk menentukan visi tentang pendidikan. Lalu nama pelindung yayasan, pelindung sekolah. Seperti tadi yang saya utarakan di awal. Lalu kita masuk dalam pendekatan masyarakat, unsur budayanya seperti apa. Kalau misalnya seperti tadi Suster ya, terakhir tadi Suster Delmi, bagaimana budaya saya itu apa ya, sebenarnya bingung untuk mempelajari ini. Kaji lebih panjang lagi, Suster tarik ke belakang, kita mengkaji ini dalam hal sisi sejarah, bahwa maaf orang-orang Melayu di sana juga urban ya, para pendatang. Kita juga pendatang, ayo kita kaji melalui awal struktur manusia komunal sosial yang ada di sana sejak awal. Kita masuk dalam riset sejarah ini. Lalu baru masuk dalam 7 unsur kebudayaan Boncaraningrat. Kita merasakan pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan di sekolah kita. Jadi kita akan memetakan, sekali lagi, kita akan literasi tentang manusia. Yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak sebagai peserta didik kita. Sadar kontekstual ruang dan waktu bahwa kita harus mengedepankan juga pembelajaran abad 21, lalu teknologi-teknologi yang berkembang, lalu era pendekatan yang yang tempo lalu saya utarakan dengan VUCA itu bisa di-googling seperti apa. Lalu minat, bakat, perkembangan psikologi, baik itu psikologi kepribadian dan psikologi kultural, kita petakan lagi. Semakin dalam akan semakin banyak tabungan kita di sini untuk kita lahirkan dalam kurikulum Satuan Pendidikan yang khas di sekolah. Lalu tentu berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kita diajak untuk mengevaluasi, mengembangkan, atau mendesain. Maksudnya kalau mendesain, mengembangkan, kita kan tarafnya mengembangkan ini ya. Tadi pertanyaan dari Bu Eni tadi, Bu Eni Purba itu sangat bagus. Apa ya daya tawar apa ya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita cuatkan sebagai daya tawar. Ibu kok bisa kok mendesain kurikulum yang nanti ke depannya ya, kan saat ini mungkin ya. Ke depannya mendesain kurikulum seperti yang tadi saya cuatkan kepada Pak Heri tantangannya. Kita bisa mendesain kurikulum berdasarkan keutamaan-keutamaan lokal, kearifan lokal, dan kurikulum ini dikembangkan secara ekologi atau dari pariwisata. Kita perlu evaluasi di sini, tegaskan. Selanjutnya, maka dari itu kita perlu memetakan dan penelitian. Dua hal ini kita turunkan menjadi naskah akademik. Naskah akademik itu kita sadar bahwa kita itu bicara itu ada sumbernya, ada dasarnya, supaya nanti sama seperti yang dikatakan Pak Heri dijelaskan, ketika Dinas Pendidikan itu datang, kita bisa menegaskan inilah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang khas, kami sudah melakukan pemetaan, kajian, dan penelitian seperti itu. Lalu yang perlu dan tidak bisa kita lupakan adalah landasan kurikulum. Ini adalah landasan spiritualitas, nilai-nilai inti dari keuskupan, pendiri kongregasi, nama pelindung sekolah, lalu dimensi sosiologis, antropologis, kebijaksanaan tentang pendidikan atau filsafat. Kita bisa menggunakan filsafat-filsafat. Kalau tadi Pak Heri itu agak nyentrik pendekatannya mulai dari kitab Kejadian, nah falsafah-falsafah kitab Kejadian yang cinta lingkungan itu
kita cuatkan lagi. Kita punya banyak kebijaksanaan tentang pendidikan. Tidak harus, sekali lagi tidak harus berkiblat pada konstruktivisme, perennialisme, esensialisme, atau isme-isme yang lain. Tetapi kita punya keutamaan-keutamaan lokal yang luar biasa. Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta psikologi. Lalu mari kita buat naskah akademik tentang kurikulum kita yang akan kita kembangkan di FGD tahap 1 ini. Kira-kira 20 hari kita akan berproses bersama menemukan ini. Ajaklah semakin banyak orang, guru, karyawan, TU misalnya, lalu orang tua untuk mempelajari bersama-sama. Begitu, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Mas Hendy. Waktu kita telah menunjukkan pukul 13:05. Nah, para suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, sudah banyak kita mendengar dan mempelajari, mendapat ilmu pengetahuan hari ini dari narasumber kita untuk memperjelas apa yang akan kita lanjutkan untuk menggali budaya-budaya lokal, juga nilai-nilai inti dalam sekolah kita dan akan kita budayakan di sekolah kita masing-masing. Maka sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, kami melihat di sini pengurus Yayasan Don Bosco hadir. Mungkin ada Suster Margareta atau pengurus yang lain mau menyampaikan sesuatu atau penguatan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Wakil Kepala Sekolah yang ada di Zoom ini. Kami persilahkan kepada Suster Margaret. Terima kasih Suster Cordia. Ya, saya tertarik tadi dengan apa yang dibilang Mas Hendy mengenai pendekatan pada manusia, soal bahasa. Bagaimana misionaris itu datang untuk apa? Pendekatan kepada orang, apa menjadi misinya ke Suster, maaf, masih mute, Suster. Ya, udah terdengar. Kedengaran? Ya. Berdengar. Kadang macet? Tidak. Kedengaran suara? Oh. Ya. Biar saya ganti. Iya, Suster. Bentar. Malah tidak terdengar, Suster. Masih mute, Suster, masih mute. Mute. Kedengaran suara saya? Sudah terdengar. Oke, dengan yang dari Mas Hendy yang mengatakan soal bahasa. Bagaimana kita juga mendekati orang atau budaya masyarakat, pendekatan pada manusia. Contoh, dulu ada misionaris dari Amerika, yaitu Samuel Munson dengan Henry Lehman, datang ke Toba, ke Tarutung, untuk mewartakan agama Protestan. Tapi pada tahun 1833 mereka datang, mereka tidak tahu bahasa. Mereka datang dengan kulit putih. Bayangkan 200 tahun yang lalu, orang Batak masih ketinggalan. Ya, melihat orang Amerika yang putih-putih, lalu berkata begini, "Peace be with you." Tidak tahu mereka. Lalu bahasa mereka tafsirkan, "Peace domatana memerek kami." Artinya, mereka tidak senang melihat kami, melecehkan itu. Kalau gitu dia putih seperti apa? Ini enak dimakan, katanya. Maka mereka bunuh misionaris itu. Samuel Munson dengan Henry Lehman. Mereka makan. Karena dibilang, ini melecehkan kita. Tidak tahu kita apa dibilang. Jadi bagaimana itu tidak mengerti. Padahal, peace be with you. Sesudah itu mereka dibunuh. Ada di sana di Tarutung itu monumennya. Orang Batak makan orang lah. Makan orang Amerika itu pada tahun 1833. Lalu kemudian sesudah meninggal datang Nommensen. Nommensen mewartakan agama Protestan pada tahun 1863. Lalu Nommensen mempelajari bahasa Batak di Barus. Kata yang sama sebenarnya artinya Nommensen mengatakan
sesudah dia belajar damai Tuhani mamandongani hamu. Artinya sama, peace be with you. Ya, rahmat dari Tuhan menyertaimu. Oh, kata orang Batak, ini baik ini. Tahu bahasa kita, maka kita ikutilah apa yang dikatakannya. Dari agama Perbegu, artinya animisme, mereka berubah menjadi agama Kristen dan maju sampai ratusan tahun. Begitu. Jadi yang sangat penting untuk kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik, bagaimana pendekatan kita. Mungkin orang tua itu, mungkin anak itu mengerti kalau dengan bahasanya. Kita mau mengerti mereka. Jadi saya tertarik dengan itu. Oh, bagaimana pendekatan dengan budaya dan soal bahasa. Itulah cerita pendek dari saya untuk mengatakan sangat penting mengerti budaya orang, gitu ya. Maka yang tadi seperti Suster katakan juga, Suster Lidwina Simamora, dibilang anak-anak sudah lakukan, ini sudah lakukan, semua sudah maju. Sekarang pertanyaan bagi saya, bagaimana dengan gurunya? Apakah semua mereka sudah melakukan itu satu persatu? Apa yang menjadi nilai-nilai itu? Itu pertanyaan bagi saya. Itu aja, Suster. Saya berterima kasih kepada Bruder, kepada Pak Heri, Pak Hendy, untuk Suster Cordia juga yang memberikan pencerahan kepada kita. Sekali lagi, Bruder, terima kasih, dan Suster Cordia. Sekian. Ya, terima kasih, Terima kasih, Suster Margaret. Baik, bisa saya tambah juga dari apa yang dikatakan Suster Margaret. Mari, Suster Parvina. Pertama, saya memang agak sedikit menolak ya ide-ide ini karena kami udah capek membuat supaya seragam, ada satu supaya dilaksanakan oleh semua sekolah. Namun semakin kesini dengan sharing-sharing dan masukan dari para fasilitator, saya justru bangga bahwa Don Bosco memiliki sekolah-sekolah yang berada di daerah yang berbeda-beda sukunya. Aceh Tenggara, Tanah Karo, Simalungun, bahkan Melayu tadi Tebing Tinggi, Batak Toba, dan bagaimana indahnya nanti ketika nilai-nilai Don Bosco ini dihayati, dilaksanakan sesuai dengan konteks setempat. Sekolah-sekolah memasukkan budaya lokalnya dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Menjadi tetap unik, menghargai keunikan itu dan perbedaan yang ada tanpa harus kehilangan warna yang umum. Saya bandingkan juga dengan kongregasi. Ya, ada kekhasan setiap kongregasi dan juga tidak melanggar keunikan setiap suster. Bagaimana setiap suster itu bisa berbeda-beda dalam penghayatannya walaupun ada norma umum. Nah, seperti itulah saya lihat kerja kita ke depan ini, bagaimana nilai-nilai seperti kami yang sudah coba kami gumuli 2 tahun terakhir ini, nilai-nilai yang umum itu diterjemahkan menurut kebutuhan sekolah yang tadinya menghargai budaya setempat dan kebutuhan sekolah itu. Jadi saya memang excited ya. Sedangkan Allah pun menghormati keunikan tiap pribadi. Grace works in nature, kan? Tidak harus seragam. Tapi bagaimana dalam keumuman itu, hal yang ada nilai-nilai garis-garis besar itu, orang tetap bebas menjadi dirinya sendiri. Begitu juga dengan sekolah-sekolah, di bawah naungan YPK Don Bosco, ada nilai-nilai umumnya, tetapi itu dihayati, dihidupi, diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itulah pemahaman baru. Saya agak terkejut kemarin Bruder mengatakan, kalau bulat-bulat kita ini membawa nilai-nilai Don Bosco yang konteksnya Italia, dibawa ke sini, kita itu penjajah dalam bentuk baru. Nah, kaul-kaul sendiri pun barangkali seperti kami, akan berbeda menghidupi kaul kemiskinan di Medan ini dengan orang di Filipina, misalnya. Nah, itu yang semakin membuka wawasan saya, walaupun mungkin di satu sisi, aduh, kerja berat lagi kami. Itu yang mungkin membuat, namun semakin menarik, semakin menantang, dan kami yakin kami bisa. Para Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah kami, jangan takut, mari bergandeng tangan, bekerja sama, kita gali
supaya yayasan sekolah-sekolah kita akan semakin baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Suster Parminauli atas peneguhannya. Ya, kita Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah tetap semangat untuk menggali lebih dalam lagi nilai-nilai budaya yang memperkaya yayasan kita maupun di tempat kita bekerja di unit masing-masing. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Suster Parmina dengan Suster Margaret yang sangat mendukung para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang ikut FGD pertama hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu, para kepala sekolah. Ada Pak Sitohang yang bisa juga memberikan sesuatu. Ada Pak Sitohang, Suster. Ya. Baik, Suster, terima kasih. Maaf saya tidak melihat. Silakan Pak Sitohang. Kira sebenarnya sudah cukup tadi dari Suster berdua, kalaupun dari kami mau tambah boleh. Hanya ucapan terima kasih saja yang mau kami sampaikan. Dan minta maaf kepada Bruder Pak Heri dan Pak Hendy kalau Ketua Umum kami, Pastor Jody, tidak bisa menghadiri FGD mulai dari kemarin sampai hari ini. Bukan karena tidak antusias dengan POP, tapi karena ada kegiatan-kegiatan lain maka belum bisa mengikutinya. Kami minta maaf kepada narasumber. Lalu kami berterima kasih atas bimbingan mulai dari kemarin 2 kelompok dan hari ini 1 kelompok dari sekolah Yayasan Don Bosco. Kami semua terlebih kepala sekolah sudah terinspirasi dalam menggali nilai-nilai di sekolah masing-masing dan dari yayasan dan juga budaya lokal. Semoga nanti itu bisa mereka praktekkan atau kami praktekkan sehingga lahirlah kurikulum KTSP di sekolah masing-masing. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan ini dan ya merasa terdorong untuk meniru, untuk berbuat hal-hal yang sudah dialami oleh para narasumber. Sangat sederhana tadi disampaikan oleh Bruder Warto mengenai Van Lith, tapi saya tangkap luar biasa dengan hanya berjalan berdua-dua, pakaian rapi, menunjukkan kejujuran di mana mereka singgah di kedai-kedai misalnya, sudah salah satu atau sebagian memperkenalkan Van Lith ke seluruh dunia. Itu luar biasa. Itu tidak perlu dibeli, bukan? Mungkin nanti para kepala sekolah akan terinspirasi dengan ini, membuat sesuatu yang sangat sederhana, tapi bisa menjual sekolah kita kemana-mana. Kemudian Pak Hendy tadi menggelitik Pak Heri untuk menunjukkan novelnya yang belum siap. Ya, seorang guru fisika menjadi penulis yang luar biasa. Bagi saya itu juga inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan tulisan Pak Heribertus itu nanti sudah selesai. Ya, mungkin kami bisa dikirimi satu-satunya Pak Heri ya. Saya bisa kami baca sehingga literasi kami juga akan mulai timbul juga. Ini juga motivasi yang sangat luar biasa untuk para kepala sekolah untuk berliterasi di kemudian hari. Jadi terima kasihlah kepada narasumber kami. Sehat-sehatlah karena saya lihat jadwalnya. Wah, sampai bulan Desember terusin 8 jam setiap hari. Bruder dan bapak-bapak, luar biasa. Semoga kesehatan bapak-bapak dan bruder dijaga dan Tuhan memberikan kesehatan. Kepada bapak, ibu, suster, kepala sekolah, ya kami dari yayasan hanya menghimbau kepada para bapak, ibu, dan suster kepala sekolah agar terus-menerus mengikuti kegiatan POP ini dengan serius, dengan baik, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah lewat POP bisa diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Dan bentuklah timmu di sekolah, tim yang bisa bekerja dengan baik untuk mengikuti proses-proses ini, karena kalau saya tangkap, setelah selesai FGD 2 sudah lahirlah naskah akademik yang berisikan
core value dan nilai-nilai lokal budaya. Kalau ini sudah digali nanti akan lebih mudah meneruskan apa yang kita harapkan menyusun kurikulum ini. Ini harapan kami dari yayasan kepada para kepala sekolah. Kerja keras memang, selamat berjuang. Terima kasih. Terima kasih Suster Cordia, Bu Rutin Hambunan yang sudah memimpin atau memoderasi kegiatan ini. Mudah-mudahan Suster sehat-sehat. Terima kasih karena Suster berasal dari yayasan yang lain, tapi tidak menunjukkan itu, memperlihatkan bahwa kita satu wadah. Demikian, Suster. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sitongan. Kami juga senang bertemu dengan Bapak meski lewat virtual ini. Saya juga minta maaf atas kekurangan mungkin dari tutur bahasa saya selama kita berada di kampus virtual ini. Saya mohon maaf kepada narasumber kami, juga para suster, Bapak Ibu, pengurus Yayasan Don Bosco. Terima kasih atas kebersamaan kita siang hari ini. Mengingat waktu yang sangat singkat, nanti akan kembali bertemu dengan Mas Hendy Bruderwarto, Pak Heri pukul 14. Maka kita akhir saja di sini. Bagaimana Pak Hendy? Apakah masih ada mau disampaikan ke Bruder, Pak Heri? Cukup, Suster. Nanti kelompok yang berbeda ya, Suster. Iya, nanti akan bertemu dengan yayasan kami, Pak, YPHK dengan Oke. Siap. Iya. Untuk itu kami mohon kesediaan Suster Margareta untuk memimpin doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh kami terima, khususnya pada hari ini. Kami tak henti-hentinya memohon bantuanmu. Berkatilah kami semua, khususnya para narasumber kami, suster moderator, dan para kepala sekolah dan pengurus yayasan yang ada di sini. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan tugas kami ini dengan rela hati dan sederhana, sehingga kami dapat melahirkan sesuatu yang baik demi pendidikan kami di yayasan sendiri, juga di Indonesia. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami orang-orang yang membimbing kami dengan baik. Semoga mereka selalu sehat, dan keluarganya juga sehat, dan para bruder FPC juga sehat di mana saja mereka berada. Dan semoga namamu dimuliakan dalam perbuatan-perbuatan kami, sehingga kami dapat melayani dengan sukacita dan sederhana siapa saja yang kami layani, khususnya para guru, para orang tua murid, pada anak-anak, dan pada masyarakat dimanapun kami berada. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Bye-bye. Maju. Terima kasih, Pak Bruder. Istirahat. Terima kasih, Suster. Ini salah satu asimilasi. Ado alana dia do bocil dengan pasir Mania si patah bocil so ada nama
sayang Jumaat, sayang Jumaat itu Asia, sayang Jumaat, sayang Jumaat itu naraku. Ya, mantap, mantap. Ya, Horas menjual-jual ada kata baru. Ya, mau lihat kuda semuanya. Izin aku udah